Dulu orang gunung meninggalkan gunungnya untuk membuat perubahan taraf hidup. Orang desa meninggalkan desanya untuk membuat perubahan ekonominya. Tapi kini alam memperlihatkan dan menjawabnya, kalau semua yang ditinggalkan akan menjadi pundi-pundi uang, mereka tersadar semua yang ditinggalkannya. Coba kita lihat, daerah Afrika hanya mengandalkan alam yang tandus, mereka bisa hidup bertahan. Hanya dengan makan dan minum seadanya. Kini mereka bisa hidup berkecukupan dengan mengeksplore tempat di mana mereka hidup. Mereka bernaung, mereka makan dan minum jauh dari kata pendidikan dan keilmuan, untuk itu semua jadi inspirasi kita. Bahwa alam menyediakan segalanya. Berbaik-baiklah pada alam. Jaga alam yang sudah mau hilang. Panggilan pulang, ketika harta sejati ada di tanah yang kita tinggalkan. Dulu, ambisi kita selalu mengarah ke kota. Kita lihat cakrawala, dan yang terbayang hanyalah gedung tinggi, lampu gemerlap, dan janji perubahan nasib. Kita ingat betul, bapak dan ibu di pegunungan membongkar pondoknya, meninggalkan udara sejuk dan tanah subur, berharap perubahan taraf hidup. Saudara-saudara kita di desa mengunci pintu rumah, pergi merantau, mengejar perbaikan ekonomi di rimba beton. Jauh dari sunyi yang dulu akrab. Kita tinggalkan sepetak sawah, hutan yang rimbun, dan mata air yang jernih. Kita tinggalkan, karena kita anggap itu adalah keterbatasan. Kita anggap, harta adalah yang ada di luar sana. Namun, perlahan tapi pasti, semesta berbisik, bahkan berteriak. Alam sedang memberikan jawaban paling jujur dan paling indah. Tiba-tiba, mata kita terbuka. Semua yang dulu kita tinggalkan, hutan yang kita anggap hanya kayu bakar, sungai yang kita anggap hanya tempat mencuci, kini menjelma menjadi pundi-pundi uang. Ketenangan desa menjadi daya tarik pariwisata. Udara pegunungan yang dingin menjadi kemewahan yang dicari. Tradisi yang kita lupakan menjadi komoditas budaya yang berharga. Mereka yang pergi kini tersadar, harta sejati ternyata sudah mereka miliki. Mereka hanya lupa cara menghargainya. Ambil contoh yang paling ekstrim. Lihatlah ke daerah yang sering kita anggap tandus dan serba kekurangan, seperti di beberapa wilayah Afrika. Mereka tidak punya pabrik besar, mereka jauh dari gemerlap teknologi dan gemuruh ilmu pengetahuan modern. Mereka hanya mengandalkan apa? Mereka mengandalkan alam yang ada. Dengan makan dan minum seadanya, dengan hidup yang sangat sederhana, mereka bertahan. Dan kini, mereka justru mampu menemukan jalan untuk hidup berkecukupan. Bagaimana caranya? Dengan mengeksplorasi dan menjual keunikan tempat mereka hidup. Savanah mereka, tradisi mereka, bahkan perjuangan hidup mereka, diubah menjadi nilai yang menarik dunia. Mereka membuktikan bahwa alam, dalam kondisi paling minim sekalipun, adalah sumber kehidupan dan kekayaan. Inilah inspirasi terbesar bagi kita semua. Alam bukan hanya sekadar latar belakang, tapi adalah gudang penyedia segalanya. Ia memberi kita air, makanan, udara, dan kini, ia menawarkan kemakmuran. Oleh karena itu, ini bukan lagi tentang pergi atau lari. Ini tentang kembali dan menjaga. Mari kita berbaik-baik pada alam. Mari kita jaga rat-rat hutan yang kian menipis, laut yang kian tercemar, dan keseimbangan yang kian menghilang. Karena janji kekayaan sejati tidak terletak pada apa yang bisa kita ambil dari alam, melainkan pada apa yang bisa kita jaga dan lestarikan untuk masa depan. Panggilan pulang sudah berbunyi. Mulailah dari sekarang. Jaga alam yang sudah mau hilang, dan lihatlah bagaimana ia akan menjaga dan memakmurkan hidup kita ke depan. Berbahagialah kita yang masih tinggal di lembah, gunung, desa, dan perkampungan sunyi dan asri. Itu adalah kebahagiaan sejati, karena kita akan langsung menikmati dan tahu rasa bersyukur pada Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini jadi inspirasi buat yang masih punya sumber alam yang patut kita jaga. Hatur nuhun. Zambrong.